tariq wa ma adraka mat tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha wal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma idabik yakhruju min baini sulbi. Pengertian makna ini hanya untuk ubudiyah belaka. Yang kita ketahui urusan ubudiyah itu penting memang, tapi satu sisi kita tidak boleh melupakan dan melalaikan apa diantaranya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, pakainya wawunya wawu gosam, demi. Tapi di sini bukan bermakna Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Hati-hati menafsirkan. Makna demi di sini maknanya bi'izzati wa jalali wa kudrati wa azamati, itu maksudnya. Bukan Allah Ta'ala demi langit dan torik, bukan. Yang telah aku ciptakan langit sampai menggunakan kalimat demi, ada apa di situ? Kita tidak sempat menyelidiki bahwa mulai Bismillahirrahmanirrahim was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Di sini ilmu astronomi, ilmu antariksa. Di atas langit itu ada apa? Ada ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, arsy, jannah, wal kursi, wal lauhil mahfuz, dan lain sebagainya. Dan di bawah langit sampai ada tariq, jalan yang mampu membuktikan was-sama'i wat tariq. Siapa? Baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Apa buktinya? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan sebetulnya untuk menjawab kalian, untuk menjawab kita semuanya. Di bawah langit itu ada at-tariq, di langit itu ada at-tariq, dan sudah diterjemahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dan ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan untuk mewakili seperti apa? Wasyamsi tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun. Siapa yang tahu? Siapa yang menyaksikan? Wa kullun fi falakin yasbahun. Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, sehingga persis mengetahui bagaimana hitungan bulan, hitungan bintang, hitungan matahari, peredaran dan sebagainya. Sejauh mana kita ini memahami dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ketika matahari memantulkan yang pertama kali pengaruh ultravioletnya gamma ke lautan, sehingga lautan itu sendiri tidak tersentuh reaksi daripada ultraviolet dan lain sebagainya. Nanti aja. Ayo, ini soal untuk kalian. Sudah sejauh mana kalian menyelidiki? Bukan pengkaji. Pengaruh ultraviolet sampai kepada lautan, dan bagaimana lautan-lautan itu sendiri, dari pohon-pohonan apa yang ada dalam lautan, ikan laut yang ada dalam lautan, ikan yang tidak bersisik dalam lautan, ikan yang bersisik dalam lautan. Apa yang kalian lihat? Anehnya ikan-ikan itu sendiri selamat dari pengaruh ultraviolet. Karena apa? Larutan garam yang ada di dalam lautan itu yang menepis, bisa mengembalikan pantulan-pantulan teriknya matahari. Sudah nyelidiki? Sudah? Belum? Kapan? Ini PR untuk dunia Islam, bukan untuk kalian saja, untuk dunia Islam. Bagaimana pantulan matahari pengaruhnya terhadap daun-daunan,
Bagaimana matahari pengaruhnya sinarnya kepada tumbuh-tumbuhan, bagaimana sinar matahari pengaruhnya kepada batu, bagaimana sinar matahari kepada ikan-ikan yang ada di dalam laut. Dikasih sisik untuk apa? Menepis dari pantulan-pantulan matahari, sehingga air laut itu sendiri bagian untuk disahkan, yang termasuk sah kalau kita mengambil air wudhu. Karena apa? Netralisir daripada garam yang ada di dalam laut, sah untuk wudhu. Al-Quran yang berbicara. Masih banyak lagi kalau kita kupas. Dan sejauh mana kita mengetahui tentang air itu sendiri pengaruhnya dengan matahari, dengan bumi ini. Sudah sejauh mana kita mempunyai laborat perairan. Coba kita selidiki, per sungai ini kandungan besinya berapa, yang sungai yang satu kandungan kapurnya berapa, yang sungai yang satu kandungan belirangnya berapa, yang satu kandungan kapurnya berapa. Sudah ketinggalan lagi. Dan bagaimana tanah yang mempunyai kandungan kapur yang tinggi? Kalau untuk tanam padi kurang baik, tapi kalau untuk buah-buahan begini. Karena apa? Manisnya akan tinggi. Oh, tanah sini beb, kebanyakannya kandungan besinya tinggi. Wah, itu untuk penghasilan beras nomor 1. Sudah nyelidiki? Kok belum? Terus ini payah saya sini. Coba kalau kita bisa menghasilkan silang antar bumi, di sini kapurnya kita ambil, kapur bumi ini kapurnya tinggi, kita kawinkan dengan kapur sawah yang besinya cukup tinggi, kita dominasi. Tanaman padinya kan baik, tidak perlu rapuk pupuk yang tinggi-tinggi, perkawinan tanah itu saja. Silang kita belum pernah menyelidiki. Insya Allah Quran tidak akan bohong, kitanya saja ketinggalan. Itu baru sekelumit, belum yang hubungannya antar manusia. Di atas membahas astronomi, antariksa, bawahnya membahas anatomi manusia. Apa kaitannya anatomi manusia dengan antariksa? Ternyata kalau lingkaran bumi ini 300 derajat, 360 derajat, berapa? Lingkaran bumi berapa? Bulat 360 derajat. Kalau ruas manusia berapa? Ruas manusia sama 360 ruas, hitungannya sama. Yang tidak sama siapa? Cuma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak sama. Kalau manusia kita ini mempunyai tulang kering sama tulang basah yang bersumsum, ini dua, ini dua, ini dua, begini bentuknya. Yang ini sama. Tapi kalau Rasulullah tidak, satu-satu, selnya satu, tidak dua tulang. Dan Rasulullah tidak mempunyai tulang centong, rata. Makanya afdolil khalqi alal itlaq, itu dari sudut itu saja susunan anatominya sudah jauh berbeda dengan manusia biasa. Karena manusia Rasulullah manusia luar biasa. Sel-sel yang ada pada otak manusia itu jumlahnya miliaran, yang hubungannya dengan perbintangan. Dikira apa? Jadi sel ini umpamanya jumlah bintang itu 1 miliar, ya sel yang ada pada otak manusia pun sama. Kita bisa memanfaatkan 10%, sudah paling jenius untuk manusia. Bisa mengamalkan 20%, kita bisa melihat dari belakang. Rasulullah full 100% bisa memanfaatkan sel yang ada di dalam kepala, maka Rasulullah bisa melihat dari belakang dengan jelas. Anatomi manusia.